Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tahirina ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat bergabung, selamat berjumpa kembali di saluran YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah dalam acara Sinau Bareng kajian kitab Fathul Qorib, yang pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan bab wudu, khususnya atau tepatnya video kali ini akan menjelaskan kesunahan-kesunahan di dalam wudu, yang pada video kali ini kita sampai pada kesunahan mengusap seluruh kepala dan bagaimana cara yang sempurna ketika mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga, dan juga mengusap ketika kita memakai penutup kepala, semisal sorban misalnya. Seperti biasa, Al-Fakir mengingatkan bagi para pemirsa yang belum mensubscribe video ini, Al-Fakir berharap pemirsa mensubscribe video ini agar channel ini terus berkembang dan eksis mensyiarkan atau berbagi ilmu-ilmu agama yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe, Al-Fakir ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga walaupun hanya bermodal subscribe, semoga dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Dan berikutnya mari kita bersama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa ila nisaihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa nakhussu khususan maulana Baliya bin Malkan Sayyidina Nabiyullah Khidir wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila jami'il aimatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana wal sufin Sayyidina Wais al-Qarani wa maulana al-imamil a'zam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Ahmad bin Hanbal wa hujjatil Islam al-imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa sultanil awliya'i Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasa sirra wa nawara dharihah wal imam Abil Hasan al-Asy'ari wal imam Junaid al-Baghdadi wa Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wal imam ar-Ramli wa Ibni Hajar al-Asqalani wa Zakaria al-Ansari wa Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti wa Ibni Hajar al-Hitami wa Abi Syuja sahib at-Takrib wa Ibni Qasim wa Syekh al-Baijuri wa Syekh Nawawi al-Bantani wa Syekhina Khalil al-Bantalani wa hadrati Syekh Hashim Asy'ari wa Syekh Raden Asad Syamsul Arifin wa Syekh Abdul Malik Baidawi wa Haji Ishaq Khafif wa Umina wa jami'il masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa mahatina batiabatina wa jaddatina wa jami'il masyayikh hadhil qaryah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah satu kali lagi, mari kita hadiahkan kepada para pendiri bangsa Indonesia dan para pendiri ormas-ormas besar, ormas-ormas Islam yang ada di negeri kita, negeri Indonesia, wabil khusus Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari wa Kiai Haji Wahab Hasbullah Sri Santuri, Kiai Haji Ridwan, Syekh Ahmad Dahlan, wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih wal muhassi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa a'in. Wa mashu jami'ir ra'si wa fi ba'di nusakhil matni wasti'abur ra'si bil mashi. Amma mashu ba'dir ra'si fawajibun kama sabaqa walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kammala bil mashi 'alaiha. Wa mashu jami'il udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin ay ghaira balalir ra'si. Wasunnatu fi kaifiyati mashihima ayyudkhila musabbihataihi fi simakhaihi wa yudirahuma alal ma'atif wa yumirra ibhamaihi ala zuhurihima thumma yulsiku kaffaihi wa huma mabalulatani bil udhunaini istilharon. Wa mashu jami'ir ra'si wa mashu, dan disunnahkan mashu jami'ir ra'si, membasuh seluruh kepala. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di sebagian salinan redaksi yang lain menggunakan redaksi wasti'abur ra'si bil mashi. Wasti'abur ra'si bil mashi, dan meratakan kepala, meratai kepala bil mashi, dengan cara mengusap. Amma mashu ba'dir ra'si, adapun membasuh sebagian kepala, maka membasuh sebagian kepala wajibun adalah hal yang diwajibkan. Kama sabaqa, sebagaimana keterangan yang telah terdahulu. Walau lam yurid, jika tidak ingin, jika orang yang berwudu tidak menginginkan naz'ama, melepas sesuatu ala ra'sihi, yang ada di atas kepalanya, min imamatin berupa sorban wa nahwiha dan sejenisnya, kammala, maka ia hendaklah menyempurnakan bil mashi, dengan mengusap alaiha, atas imamah, atas sorban.
Disunnahkan membasuh kepala secara menyeluruh itu didasari atau mengikuti para ulama-ulama ussoleh, ulama-ulama salafus soleh, dan juga karena menghindari keluar dari perbedaan pendapat tentang ada pendapat ulama yang mewajibkan membasuh seluruh kepala. Jadi kalau madhab kita Imam Asy-Syafi'i itu yang diwajibkan membasuh sebagian kepala. Ada yang menyatakan yang berpendapat membasuh seluruh area kepala. Nah, guna menghindari dari fatwa-fatwa yang seperti ini, Imam Asy-Syafi'i mensunnahkan membasuh seluruh bagian kepala. Jadi kalau menurut madhab Syafi'i, membasuh seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Jadi sempurnanya wudhu itu ketika membasuh kepala, dibasuh secara menyeluruh. Tapi kalau misalnya cuma sebagian yang dibasuh, apakah sah wudhunya? Tetap sah, namun kurang sempurna. Kemudian yang paling utama di dalam hal mengusap itu seperti apa? Apa yang paling utama? Yang paling utama itu di dalam mengusap itu bagaimana? Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab Hasyiah, okay? Di dalam Hasyiah Bajuri dijelaskan yang paling utama di dalam mengusap kepala, yang pertama meletakkan kedua tangan di bagian depan kepala seperti ini, okay? Kemudian menempatkan atau menempelkan jari telunjuk di bagian depan kepala yang lain. Katakanlah seperti ini. Kemudian kedua ibu jari kita diletakkan di pelipis. Di pelipis seperti ini. Kemudian setelah diletakkan begini, baru kedua jari telunjuk kita gerakkan ke arah belakang hingga ke bagian belakang kepala. Begini. Kemudian dikembalikan ke tempat semula. Ke arah berlawanan, digerakkan ke arah berlawanan hingga sampai ke titik semula. Nah, dikembalikan begini jika rambut orang yang berwudu tersebut keriting tebal, okay? Mohon maaf seperti rambutnya saudara kita di Indonesia Timur, Papua, NTT. Nah, itu kalau berwudu untuk mendapatkan kesempurnaan dia begini lalu dikembalikan lagi begini. Itu yang disunnahkan. Kemudian kalau membasuh sebagian bagaimana? Membasuh sebagian sebagaimana telah dijelaskan di kajian-kajian sebelumnya, hukumnya wajib. Nah, sekarang kalau orang memakai penutup kepala, katakan seperti saya, bagaimana cara berwudu? Apakah wajib dilepaskan atau tidak masalah jika tidak dilepaskan? Nah, di kitab Fathul Qorib ini dijelaskan walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi, jika orang yang berwudu tersebut tidak menghendaki atau tidak ingin melepaskan sesuatu ala ra'sihi yang menutupi kepalanya min imamatin, contohnya seperti sorban wa nahwiha dan sejenisnya, kammala bil mashi, maka hendaklah dia menyempurnakan dengan mengusap, diusap alaiha atas penutup kepalanya tersebut.
Jadi ditutup, misalnya seperti saya berwudu, nggih. Berwudu setelah masuk bagian kepala disunnahkan untuk mengusap, kalau misalnya pakai penutup kepala, mengusap penutup kepalanya secara menyeluruh. Nah, mengusap. Jadi mengusap, setelah mengusap sebagian kepala baru langsung menyeluruh. Seperti ini. Itu kalau memakai penutup kepala. Kemudian juga disunnahkan mengusap rambut panjang yang terurai, yang terjuntai melampaui area kepala, melebihi atau melewati area kepala. Disunahkan mengusap, diusap rambutnya. Sunnah hukumnya. Nah, mengenai ungkapan penulis kitab Fathul Qorib, yakni Syekh Abi Suja, Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi, mengenai ungkapannya yang berbunyi, jika orang yang berwudu tidak ingin melepas penutup kepalanya, maka hendaklah menyempurnakan dengan mengusap penutup kepala dan sejenisnya. Nah, ungkapan ini memberikan isyarat, memberikan petunjuk kepada kita bahwa tidak melepaskan penutup kepala itu tidak disyaratkan adanya kesulitan. Artinya walaupun gampang melepasnya, itu juga tidak masalah ketika tidak dilepas. Jadi tidak ada persyaratan harus kesulitan melepasnya. Jadi bebas. Kalau ingin tidak melepaskan ya tidak usah dilepaskan. Seperti itu. Seolah-olah ungkapan penulis syarah kitab Takrib, yakni kitab Fathul Qorib, seolah-olah memberikan isyarat kepada kita, memberikan petunjuk bahwa orang yang memakai penutup kepala ketika berwudu sampai mengusap kepala tidak wajib dilepaskan. Ketika tidak wajib dilepaskan, maka penutup kepala harus diusap secara menyeluruh. Seperti itu. Nah, contoh lain selain surban apa? Contoh lain seperti kopiah, kopiah yang bulat itu biasanya kan para kiai kita atau habaib itu kalau kalau memakai sorban kan di dalamnya ada penutup kepalanya. Nah, misalnya kopiah seperti itu juga tidak masalah, atau belangkon kayak saya ini juga tidak masalah. Namun harus dianjurkan untuk diusap secara menyeluruh sorbannya tadi. Nah, sekalipun ketika dia memakai kopiah sebelumnya berhadas kecil, tidak masalah, tidak dilepas. Kemudian untuk menyempurnakan usapan pada anggota wudu di area kepala, untuk menyempurnakan usapan di area kepala yang ada penutupnya, itu ada 5 syarat. Syarat yang pertama, mengusap anggota wudu yang wajib terlebih dahulu, baru mengusap penutup kepala. Jadi sebelum langsung mengusap penutup kepala seperti ini, dianjurkan, disyaratkan terlebih dahulu mengusap kepala. Jadi mengusap kepala begini baru langsung lanjut ke penutup kepala. Kemudian syarat yang kedua, ini syarat untuk mencapai kesunahan yang sempurna, bukan masalah sah atau tidaknya wudhu. Nah, syarat yang kedua, tidak mengusap penutup kepala yang sejajar, misalnya seperti ini. Nah, sejajar, ini yang dimaksud sejajar. Ini tidak boleh seperti ini, harus sebagian kepala kita harus dibuka. Nah, harus dibuka seperti ini, harus dibuka. Kemudian syarat untuk mendapatkan kesempurnaan yang sempurna ketika mengusap kepala, yang ketiga yaitu
tidak boleh, tidak dianjurkan untuk tidak mengangkat tangan setelah mengusap sebagian kepala yang wajib diusap sebelum menyempurnakan usapan atas penutup kepala. Karena jika tangannya diangkat, maka dibutuhkan air yang baru, seperti begini. Misalnya saya habis mengusap sebagian kepala, sebelum mengusap penutup kepala baru saya angkat. Lalu saya ingin melanjutkan. Nah, itu hilang kesunahannya. Ketika ingin melanjutkan, maka tangan harus dibasahi dengan air yang baru. Seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak memakai penutup kepala yang ketika dipakai kita bermaksiat kepada Allah. Contohnya belangkon ini hasil curian. Saya pakai ketika berwudu, ini belum saya lepas. Tidak saya lepas. Maka tidak dianjurkan, tidak disunahkan mengusap penutup kepala dari hasil curian. Karena hal ini barangnya hukumnya haram dipakai. Maka dianggap kita memakainya tengah bermaksiat kepada Allah karena barang tersebut. Maka tidak dianjurkan untuk mengusap secara keseluruhan. Kemudian syarat yang kelima, tidak boleh memakai penutup kepala yang terdapat darah atau najis yang dimakfu. Contohnya seperti darah kutu, darah nyamuk yang sedikit. Misalnya belangkon saya ada darah nyamuknya, maka tidak disunahkan untuk mengusap secara keseluruhan begini. Tidak disunahkan mengusap penutup kepala. Kenapa alasannya? Alasannya karena tangan kita basah, ketika mengusap najis najis yang dimakfu tadi, ketika terkena air dia akan menyebar kemana-mana. Yang semula darah nyamuk itu dimakfu oleh syariat, ditolerir oleh syariat, karena kena basahan lalu kita gerakkan begini basahannya, itu akan merata biasanya. Ketika sudah merata, maka kemakfuannya menjadi gugur, menjadi najis penutup kepala tersebut. Wa mashu jami'il udhunaini. Kemudian kesunahan berikutnya yaitu mengusap seluruh kedua telinga kita, seluruh telinga. Zahirihima, baik bagian luar daun telinganya, bagian luar kedua telinganya, wa batinihima, dan bagian dalam kedua telinganya. Diusap dengan apa? Diusap bimain, dengan air jadidin yang baru. Artinya ai ghairi balalir ra'si, artinya yang bukan air basahan dari usapan kepala. Kapan kita sunnah mengusap kedua telinga kita dengan menggunakan air yang baru tersebut? Ba'da mashir ra'si, yaitu setelah membasuh kepala. Jadi kesunahan membasuh kedua telinga kita, baik bagian luar maupun bagian dalam, itu dilakukan ketika setelah membasuh atau mengusap kepala. Karena mengusap kedua telinga, karena mengusap kepala lebih dulu itu menjadi syarat untuk tercapainya kesunahan. Oleh karena itu, jika seseorang mengusap telinganya terlebih dahulu, maka dia tidak mendapatkan pahala kesunahan. Jadi sunnah mengusap kedua telinga secara keseluruhan
hal itu dilakukan setelah membasuh kepala, seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, penjelasan tentang ungkapan penulis yaitu yang mengungkapkan memakai kalimat seluruhnya itu memberikan pengertian bahwa mengusap kedua telinga secara merata adalah syarat untuk mendapatkan kesunahan, kesunahan yang mendasar. Tetapi pemahaman yang lebih mendekati kebenaran, hal itu menjadi syarat mendapatkan kesempurnaan dalam kesunahan, dalam pahala sunnah. Sehingga jika ada orang hanya mengusap sebagian kecil saja dari telinganya, maka dia tetap mendapat pahala sunnah yang paling dasar, yang paling kecil. Kalau ingin mendapat sunnah yang sempurna, maka dia harus membasuh bagian dalam dan bagian luarnya dan menggunakan air yang baru, bukan menggunakan air basahan dari kepala. Itu kalau ingin mendapatkan kesempurnaan. Sementara membasuh kedua telinga secara terpisah, secara sendiri-sendiri, itu perlu ada peninjauan, perlu ada penelaahan, perlu ada yang dipertimbangkan. Namun, membasuh kedua telinga secara terpisah, sendiri-sendiri, itu adalah pilihan atau pendapat yang paling diunggulkan oleh penulis Hasyiah Al-Bajuri. Dan juga selain itu, selain mengusap telinga secara terpisah, sendiri-sendiri, juga disunahkan mengusap kedua telinga itu bersamaan dengan mengusap kepala. Alasannya yang menjadi pertimbangan adalah pendapat yang menyatakan bahwa kedua telinga tersebut masuk ke bagian kepala. Jadi ketika mengusap kepala itu langsung disunahkan bersamaan dengan mengusap telinga, seperti itu. Kemudian ada kesunahan lagi ketika membasuh wajah, disunahkan pula disertai dengan mengusap telinga. Jadi misalnya ketika saya membasuh wajah begini, di basuhan kedua disunahkan untuk memegang telinga begini. Itu maksudnya. Kemudian mengusap kedua telinga bersama wajah 3 kali sunahnya. Mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap kepala juga 3 kali, dan mengusap telinga secara terpisah 3 kali, maka usapan yang berkaitan dengan mengusap telinga itu ada 12 usapan. Jadi banyak sekali sunah-sunahnya. Sunah-sunah di dalam wudhu. Jadi ini adalah jasa para ulama ketika berijtihad untuk mendapatkan kajian fikih seperti ini. Jadi kesunahan-kesunahan yang kita bahas tadi itu kalau dilakukan dia bisa menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kesunahan-kesunahan dalam wudhu itu kita lakukan, maka akan banyak kita mendapatkan pahala-pahala kesunahan. Baik pahala kesunahan itu kita dapat secara sempurna maupun kesunahan yang paling kecil, yang paling dasar. Selain kita melaksanakan kewajiban berwudu ketika hendak sholat, kita juga mendapatkan banyak kesunahan-kesunahan di dalamnya.
Kemudian tidak disunnahkan mengusap batang leher. Jadi mengusap batang leher itu tidak disunnahkan. Namun hal ini berbeda dengan yang difatwakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Menurut Imam Ar-Rafi'i, sunnah hukumnya mengusap batang leher. Jadi ada satu hadis yang berbunyi, mashurukbati amanun minal gulli. Jadi mengusap leher itu akan menjadi perlindung atau pelindung perisai dari terbelenggunya leher kita kelak di akhirat. Ini ada hadis yang berbunyi begini, namun hadis ini cukup kontroversial, nggih. Status hadisnya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan maudhu, palsu, ada yang mengatakan sahih. Jadi kontroversi hadis ini. Termasuk Imam An-Nawawi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu. Kalau dari jalur periwayatan yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Namun Abu Nuaim menyatakan hadis ini adalah hadis yang jelek, yang jelek. Banyak sekali yang mengomentari hadis ini. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi berfatwa mengusap leher itu adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan juga hadis lain yang berbunyi man tawaddo'a wa masaha unuqahu wa fil ghullah yaumal qiyamati. Hadis ini juga hadis yang tidak dikenal, ghairu ma'ruf. Oleh karena itu, walaupun hadis ini kontroversi, namun ada seorang ulama Asy-Syafi'iyah yang bernama Imam Ar-Rafi'i, penulis kitab Muharrar, menyatakan sunnah hukumnya. Namun mayoritas ulama Asy-Syafi'iyah menyatakan tidak disunahkan mengusap leher. Jadi yang dimaksud bagian luar kedua telinga atau bagian luar daun telinga, yang dimaksud adalah bagian belakang daun telinga kita ini yang menyambung langsung ke kepala. Nah, ini disebut bagian luar. Nah, kalau yang di sini bagian dalam daun telinga yang dimaksud adalah yang langsung menyambung dekat dengan area wajah. Ini disebut bagian dalam. Sekarang bagaimana caranya? Cara mengusap untuk mendapatkan kesunahan yang paling sempurna. Bagaimana caranya? Wasunnatu fi kaifiyati mashihima. Adapun kesunahan yang sempurna fi kaifiyati mashihima, di dalam hal cara mengusap kedua telinga, caranya ayyudkhila. Orang yang berwudu itu memasukkan musabbihataihi terhadap kedua jari telunjuknya, dimasukkan fi simakhaihi ke dalam kedua liang telinganya. Setelah masuk ke dalam liang telinga, wa yudirahuma, lalu ia memutar-mutar kedua telunjuknya, huma, di dalam daun telinganya, diputar alal ma'atifi, sampai pada lipatan-lipatan kedua telinganya. Setelah diputar-putar, wa yumirra, kemudian ia menggerakkan ibhamaihi, terhadap kedua ibu jarinya, digerakkan ala zuhurima,
pada bagian luar daun telinganya, tsumma yulsiko, kemudian ia menempelkan kafaihi, kedua telapak tangannya, wahuma, yang mana kedua telapak tangannya tersebut, mablulatani, adalah dalam kondisi membasahi, dibasahi, kondisi basah, basah bil udunaini, karena basahan kedua telinganya, istidharon, karena untuk memperjelas atau mempertegas 3 kali basuhannya. Sunnah membasuh kedua telinga. Nah, untuk mendapatkan kesunahan sempurna, bagaimana caranya? Yang pertama, yaitu memasukkan jari telunjuk. Yang dimaksud jari telunjuk ini adalah ujung jarinya. Ujung jarinya kita masukkan ke dalam lubang telinga. Bagian ibu jari kita letakkan di bagian bawah, bagian belakang daun telinga. Lalu ujung jari telunjuk kita putar di dalam telinga, dan di lipatan-lipatan daun telinga kita ini, yang di bagian dalam ini kita putar, yang di belakang kita putar juga, kita gerakkan hingga ke bagian atas begini. Nah, ini cara mendapatkan kesempurnaan dalam kesunahan wudhu. Jadi setelah itu, setelah kita gerakkan begini, lalu kita kita gerakkan begini, lalu kita letakkan telapak tangan kita begini. Nah, agar setiap kali kita begini, kita mampu untuk mempertegas bahwa usapan-usapan kita berapa kali, apakah 1 kali, 2 kali, dan 3 kali, untuk mempertegas saja. Nah, ini disunahkan, tapi disunahkan. Jadi kesunahan dalam kajian kita kali ini, kesunahan kesimpulannya nggih, kesunahan membasuh seluruh kepala. Membasuh seluruh kepala. Jadi membasuh seluruh kepala itu hukumnya dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Kemudian ketika kepala kita memakai penutup kepala, tidak wajib kita melepas penutup kepala kita ketika berwudu. Namun dianjurkan, disunahkan untuk mengusap seluruh penutup kepala kita begini, seluruhnya, ketika penutup kepala yang kita pakai tidak terkena najis yang dimakfu, seperti najis dari darah kutu atau nyamuk yang sedikit. Kalau najisnya banyak bagaimana? Itu tidak dimakfu, jadi tidak boleh dipakai, kan seperti itu. Kemudian sunnah berikutnya yaitu mengusap kedua daun telinga kita, baik bagian dalam daun telinga kita ataupun bagian luar daun telinga kita, menggunakan air yang baru, yang bukan basahan dari usapan kepala. Baik para penyimak kitab Fathul Qorib, kajian Sinau Bareng, semoga apa yang Al-Fakir sampaikan dapat dipahami dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan para pemirsa ketika hendak melakukan aktivitas berwudu. Jadi yang kita baca barusan ini adalah kesunahan untuk mencapai kesempurnaan dalam wudu, bukan kalau tidak dilakukan tidak sah, bukan seperti itu. Tapi
itu guna untuk mencapai kesempurnaan dalam aktivitas wudhu kita. Baik para pemirsa, saya rasa cukup sekian. Insya Allah di lain hari atau di video yang lain kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Fathul Qorib ini, yang insya Allah pada video berikutnya Al-Fakir akan mengupload video kajian tentang video kajian kitab Fathul Mu'in, melanjutkan pembahasan masalah puasa. Baik para pemirsa, saya rasa cukup sekian kajian kita pada sesi kali ini. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan dapat difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa melaksanakan atau melakukan wudhu dengan benar dan mendatangkan rahmat Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para penyimak Sinau Bareng yang telah mensubscribe saluran YouTube kami. Semoga saluran YouTube kami tetap eksis dan selalu bisa berbagi ilmu-ilmu agama yang bermanfaat. Dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang sempurna, baik audio maupun visual, maupun editing. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fakir telah berusaha untuk menampilkan yang terbaik, namun apa daya, Al-Fakir hanyalah makhluk yang lemah, yang dhaif. Jadi mohon maaf jika kurang enak dipandang, kurang enak didengar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.